kecerdikan ya atau kejelian dari seorang Tom Hai dalam memberikan umpan itu memang luar biasa. Artinya gol ketiga dari Michael Becker itu bagaimana dia bisa melihat posisi dari Michael Becker yang pas benar. Terima kasih masih bersama kami di Kompas Malam. Saudara, salah satu pemain yang paling menonjol di pertandingan lawan Kamboja adalah Tom Hai. Bermain 90 menit, Hai memberi 3 umpan matang menjadi gol. Tercatat Hai juga melakukan 105 sentuhan dengan daya jelajah tinggi. Akurasi umpan mencapai 90%. Dan yang jadi man of the match yakni Michael Becker. 3 gol di debutnya membuat Becker spesial. Pemain berusia 19 tahun itu kini menjelma jadi andalan timnas di ujung tombak. Kita lanjutkan dialog bersama analis sepak bola Bung Roni Pangemanan, Bung Ropan. Sekarang kita bahas soal performa pemain Bung Ropan. Tom Hai dulu ya. Jadi bagaimana performa Profesor Hai menurut Anda? Kita perlu untuk mengapresiasi, bersyukur dengan kehadiran sosok dari Tom Hai karena ini pemain yang sulit untuk kita dapatkan. Jadi kita bagus dengan pemain ini yang bisa mengatur ritme permainan di tengah, pengumpan yang sangat bagus, dan kita bisa melihat pemain yang paling menonjol di pertandingan melawan Kamboja kemarin di samping Michael Becker tentunya adalah seorang Tom Hai. Dia bisa memberikan 3 umpan yang sangat bagus, 2 diantaranya lewat bola mati, 1 di menit ke-6 umpan dari tendangan bebas, 1 dari set piece sepak pojok yang diselesaikan oleh Sandy Walsh, dan 1 lewat permainan open play. Nah, yang perlu saya tekankan di sini bahwa kecerdikan ya atau kejelian dari seorang Tom Hai dalam memberikan umpan itu memang luar biasa. Artinya gol ketiga dari Michael Becker itu bagaimana dia bisa melihat posisi dari Michael Becker yang pas benar untuk dia melayangkan dari sebuah open play yang saya bilang tadi. Tapi itu pun harus diimbangi dengan timing yang pas dari penerima umpan, dan itu dilaksanakan, diselesaikan dengan tuntas oleh Michael Becker. Nah, kita memang harus bagi Indonesia atau bagi John Herdman harus bisa melihat antisipasi ke depan. Jika Tom Hai tidak ada, siapa yang menggantikan dia? Karena tidak selamanya dia akan bermain seperti ini. Pasti Singapura, pasti juga dengan Vietnam menyaksikan, melihat penampilan kita lawan Kamboja, dan mereka tahu pemain kunci Indonesia adalah Tom Hai. Maka dalam pertandingan nanti, ya itu pasti Tom Hai akan mendapat suatu pengawalan yang ekstra ketat dari pemain-pemain lawan untuk bisa menghentikan pergerakan dari Tom, sehingga itu akan bisa mengurangi, menghambat bagaimana peluang-peluang kita untuk bola bisa mengalir ke depan. Karena bagi lawan-lawan, mereka harus bisa mengunci lini tengah kita yang begitu menonjol melawan Kamboja, terutama dengan Tom Hai. Karena ini kan pemain yang paling spesialis, paling tinggi bagaimana nilai dia di saat akan bermain, di saat kemarin bermain lawan Kamboja. Ada 2 off target, memang 1 on target di antara 3 umpan yang berhasil yang dilakukan oleh Tom Hai. Akurasi umpan dia kan kalau sudah mencapai 90% itu bagus. Tapi ini memang melawan tim yang memang di bawah Kamboja. Itu akan diukur nantinya di saat kita akan menghadapi Vietnam. Kalau dia bermain seperti lawan Kamboja, itu top, benar. Dan kesempatan untuk bisa menjadi juara sangat terbuka dengan sosok adanya Tom Hai. Tapi kan Tom Hai itu tidak bekerja sendiri. Dia pun didukung oleh 2 gelandang yang bekerja keras. Di sana ada Ivar Jenner dan dengan seorang Mark Locke yang bermain sangat baik untuk mendukung performa dari seorang Tom Hai. Termasuk endurance Tom Hai ini juga sampai 90 menit, Bung. Ini menjanjikan untuk turnamen sekelas AFF? Betul sekali. Itu saya pikir malah dia justru akan ditarik keluar di babak kedua kan. Itu sudah aman. Tapi justru dia dibiarkan di sana untuk bisa mengontrol di tengah. Maka dia bisa bermain begitu lama. Karena saya bilang tadi itu, bantuan yang kuat dari Ivar dan juga dengan Mark Locke, walaupun Ivar juga ditarik keluar dan Mark Locke tarik keluar, tapi mereka sangat membantu untuk bisa meringankan beban bagi Tom Hai di dalam bagaimana dia melakukan passing, pergerakan yang sangat bagus, kemudian bagaimana manuver dia yang cepat untuk bisa melihat keadaan di depan dan memberikan umpan. Ini yang saya pikir yang menjadi kelebihan dari Tom Hai dan dukungan yang kuat, karena memang kemarin itu yang saya lihat performa terbaik itu kita ada di poros tengah kita yang sangat-sangat bagus ya, dengan pergerakan dari kiri dan juga Kalau melihat performa Becker gimana nih, Bung Ropan, debutnya? Untuk ukuran pemain muda 19 tahun ini tidak mudah. Ini pertandingan yang sulit. Pertandingan pertama selalu sulit dimanapun turnamen. Sama seperti Spanyol melewati itu ketika melawan Tanjung Verde, sulit, tidak bisa membuat gol. Tapi akhirnya mereka bisa menjadi juara. Portugal juga begitu kan lawan Kongo. Indonesia ya untuk bermain lawan Kamboja, saya pikir mereka akan mendapatkan kesulitan. Tapi ketika mereka bisa mencetak gol, ya kemudian dengan Michael Becker di menit ke-6 sudah membuat gol, bahkan 9 menit kemudian dia bisa membuat gol kedua. Ini luar biasa.
Karena dia kan itu hanya 14 hari setelah tanggal 13 diangkat, diambil sumpah, kemudian dia bermain di tanggal 27 kemarin untuk restarting. Saya pikir juga dia akan bermain sebagai super sub. Ya, untuk sama seperti ketika melawan Bali United dia membuat gol ketiga. Tapi ternyata bukan Raven yang ditampilkan lebih dulu, malah Michel Becker. Dan dia bisa membayar kepercayaan yang diberikan John Herman dengan tuntas dan dia melakukan dengan sangat baik. Kita mencari pemain nomor 9 yang memang selama ini dirindukan ya untuk bisa membuat Ole lebih aman di depan. Ole Romani mungkin menyaksikan pertandingan lebih bagus ini. Ya, Bung Ropan, artinya seperti ini, seolah ini jadi kepingan puzzle yang akhirnya ditemukan. Betul. Karena selama ini kan kita kapan nomor 9 itu ada. Sehingga ini bagus buat Ole Romani. Ya kan Ole Romani bisa bermain lebih enak kalau bermain sebagai nomor 10, tapi di depan itu ada seorang nomor 9 dan sekarang kita menemukan sosok pemain muda tinggi dengan 196 197 sehingga bagi John Herman punya opsi-opsi yang baik, bukan saja bermain dengan bola-bola bawah, tetapi bisa ada direct bola-bola panjang yang diangkat karena kita punya seorang pemain yang jangkung, yang kuat, yang klinis, dingin di dalam kotak penalti seperti Michel Becker. Jarang untuk bisa melihat pemain muda seperti ini yang punya ketenangan, insting yang sangat bagus, yang untuk bisa menyelesaikan setiap umpan menjadikan gol, gitu. Oke, terakhir Bung Ropan, untuk konsistensinya timnas bagi penampilan berikutnya seperti apa Anda melihatnya? Ya, saya melihat ini modal bagus. Awal yang bagus ketika lawan Kamboja untuk bisa menang dengan 5 gol dan saya pikir ini akan terus dijaga konsistensi ini dengan kedalaman skuad yang baik. Kita akan bisa melewati pertandingan dengan sangat bagus dan mungkin kalau seperti ini kita akan bisa tidak terkalahkan di grup dengan seperti ini. Jadi kita bisa mengalahkan Timur Leste, bisa juga mengalahkan Vietnam sebagai juara bertahan dan juga bisa mengalahkan Singapura karena target kita memang harus ke semifinal, final dan juara. Begitu kali. Baik, terima kasih Bung Roni Pangemanan, analis sepak bola telah bergabung bersama kami di Kompas Malam. Terima kasih Bung Ropan.